Dahulu kala di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis baik hati bernama Bawang Putih. Bersama ayah dan ibunya, mereka hidup bahagia dan harmonis. Bawang Putih, bantu ayah membawa hasil panenan ini ke dapur ya. Tentu ayah. Wah, banyak sekali. Apakah semuanya untuk dijual di pasar besok? Sebagian nak, sisanya kita simpan untuk musim paceklik. Kau memang anak yang rajin dan bijaksana. Ibu pun masuk, tersenyum melihat keduanya. Mereka bertiga tertawa bahagia. Lampu pun meredup, suasana duka. Ibu terbaring sakit di tempat tidur. Bawang Putih, jaga dirimu baik-baik ya, ibu harus pergi. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ibu pun menghembuskan napas terakhir. Bawang Putih sangat menangis. Setelah kepergian istrinya, ayah Bawang Putih pun merasa kesepian dan memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki seorang anak perempuan bernama Bawang Merah. Mulai sekarang, aku adalah ibumu dan Bawang Merah adalah saudaramu. Semoga kita bisa akur ya, Bawang Putih. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Bawang Putih pun mencuci pakaian. Di sisi lain, Bawang Merah duduk santai. Putih, cepat cuci bajuku. Aku ingin memakainya nanti sore. Baik kak, aku akan segera menyelesaikannya. Jangan lupa bersihkan seluruh rumah setelah itu. Iya bu. Putih, kau tidak lelah diperlakukan seperti ini. Aku hanya ingin membuat mereka bahagia. Mungkin suatu saat mereka akan menyayangiku. Bawang Putih pun mencuci di sungai. Angin bertiup kencang, kain pun hanyut. Oh tidak, kain ibu tiri hanyut. Aku harus menemukannya. Ia pun mengikuti arus sungai dan tibalah di sebuah rumah tua itu. Nak, kau terlihat bingung. Ada apa? Kainku hanyut, Nek. Aku harus menemukannya. Jika tidak, aku akan dimarahi. Kalau begitu, bantu aku membersihkan rumah ini dulu ya. Tentu, Nek. Aku akan bantu dengan senang hati. Bawang Putih pun membantu membersihkan rumah nenek tua itu. Kau sangat tulus dan rajin. Sebagai balasan, pilih salah satu dari dua labu ini, besar atau kecil. Yang kecil saja, Nek. Aku tidak mau serakah. Bawang Putih pun pulang dan membuka labu kecil itu. Tiba-tiba muncullah makanan, perhiasan, dan emas yang berlimpah. Astaga, ini luar biasa. Terima kasih, Nenek. Di balik itu, Ibu Tiri dan Bawang Merah menguping dari balik tirai. Kau lihat itu, kita harus pergi ke sana juga. Ibu Tiri dan Bawang Merah pun tiba di rumah nenek tua itu. Aku mau labu yang besar. Tidak usah tugas-tugas aneh. Kasih saja. Hati-hati nak, pilihanmu menentukan takdirmu. Mereka pun membawa labu besar pulang dan dibukalah. Keluarlah asap hitam, ular, dan bau busuk. Apa ini? Ular, tikus? Ini pasti kutukan. Kenapa bisa begini? Keserakahan hanya membawa petaka. Pangeran dan pengawal berjalan sambil berbicara di panggung depan.
Kabar menyebar bahwa ada gadis baik hati yang mendapatkan harta dari labu ajaib. Aku ingin bertemu dengannya. Kita bisa mulai dari desa ini, Yang Mulia. Banyak yang bilang dia tinggal di sini. Mereka pun tiba di rumah Bawang Putih. Bawang Putih keluar membukakan pintu. Salam Nona, siapa namamu? Namaku Bawang Putih, tuanku. Ada yang bisa saya bantu? Aku mendengar tentang kebaikan hatimu. Aku sedang mencari pendamping hidup yang berhati mulia. Maukah kau ikut ke istana? Tapi aku hanya gadis desa biasa. Justru karena itu, aku ingin hati yang tulus, bukan wajah atau kekayaan. Teman Bawang Putih pun muncul secara diam-diam, memberi isyarat agar dia menerima. Terimalah Putih, ini kesempatanmu untuk bahagia. Baiklah tuanku, jika ini kehendak Tuhan, aku siap. Di depan rumah, Ibu Tiri dan Bawang Merah melihat rombongan pangeran dan mereka pun iri kepada Bawang Putih. Putih, kenapa dia yang dibawa pangeran? Ini tidak adil, harusnya aku. Pangeran pun menoleh ke arah mereka. Kalianlah yang menindas bawang putih, bukan? Hati-hati, karena keburukan akan membawa kesialan. Maafkan kami Putih, kami kilaf. Aku telah memaafkan kalian, tapi biarlah waktu yang mengajarkan kalian arti kebaikan. Ibu Tiri dan Bawang Merah pun menunduk malu. Sejak saat itu, Bawang Putih hidup bahagia bersama sang pangeran. Kebaikan selalu menang atas kejahatan. Dan legenda ini terus hidup sebagai pengingat bahwa ketulusan akan selalu menemukan jalannya.